Tugasnya polisi adalah membuat terang perkara dengan cara mengumpulkan alat bukti, barang bukti, petunjuk, dan keterangan saksi sehingga didapatkan terang perkara siapa melakukan apa dan berbuat apa. Kemarin sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 470. Kalau itu bukti permulaan cukup, tangkap, bukti cukup, tahan. Itu perintah saya. Kemudian dari pengembangan kasus, Polda Jawa Tengah dengan Polresta Pati kita melakukan kegiatan 21 yang sasarannya tidak hanya di wilayah Klaten, tetapi sasarannya adalah Pati, yang sasarannya adalah multi sasaran dari Kecamatan Pati ya, Sukolilo ya, kemudian Trangkil, Tambak Romo dan Trangkil. Dengan harapan pengembangan ini akan memberikan efek deterren untuk merubah image bahwa tidak boleh masyarakat kita itu melakukan main hakim sendiri. Oleh karena itu ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Polda Jawa Tengah berkomitmen tidak ada masyarakat bahkan organisasi massa yang melakukan tindakan kepolisian, mulai menyuipin, kemudian menyegel, kemudian main hakim sendiri, apalagi sampai melakukan pengeroyokan. Yang punya hak mulai tangkap, periksa, geledah, dan tahan itu hanya kepolisian. Oleh karena itu, saya warning kepada para pelaku untuk dalam 1 minggu untuk segera menyerahkan diri. Kita akan melakukan upaya paksa, tangkap dan tahan, karena kita sudah mengantongi beberapa nama-nama yang itu sudah bukti permulaan cukup untuk kita lakukan upaya paksa. Kemudian saya himbau untuk masyarakat ya, ini merupakan suatu pembelajaran bagi masyarakat kita untuk tertib hukum. Tidak hanya kewajiban Polri, tapi stakeholder yang lain untuk saya himbau ikut serta dengan kita hadirnya Polri di tengah-tengah masyarakat. Minimal tidak hanya reaksi dari Polri, tetapi kita melakukan aksi dengan datangnya Polri, konsep polisi hadir khususnya di Jawa Tengah selama saya menjabat sebagai Kapolda. Demikian yang saya sampaikan dan ditanyakan. Jadi sementara tambah 6 orang. 6 orang. Itu perannya apa? Perannya 1 ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti scientific crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video keterangan saksi kita ambil semuanya. Wow, itu kan tersangkanya banyak satu kampung, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 KUHP 2 alat bukti yang bersangkutan bisa kena pidana. Oke? Cukup. Yang itu dari hasil upaya paksa atau ada yang sukarela menyerahkan diri? Oh, itu adalah banyak penyidikan dari upaya paksa anggota kita. Dan taktik teknis nggak perlu saya sampaikan, ini kan ranahnya kepolisian ya. Pak Kapolda, tadi kan ini ya ada diimbau untuk menyerahkan diri, yang masih buron berapa Pak? Masih dalam kantongan saya. Kalau tak diimbau namanya bukan penyelidikan. Katanya selama ini bersembunyi di hutan atau masuk ke rumah Pak? Ada yang di hutan dan di kebun, ada yang macam-macam. Ada di hutan, ada di kebun, ada yang di suatu tempat yang tidak perlu saya sampaikan. Berarti intinya memang tidak ada di kampung itu. melarikan diri ya? Iya. Menyembunyikan. Iya. Kalau upaya pasca kejadiannya untuk mengubah stigma terutama di medsos itu Pak, upaya-upaya yang dilakukan seperti apa Pak nanti Pak?
tersangka baru dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan bos rental mobil di Sukolilo, Jawa Tengah berhasil ditangkap. Keenam pelaku baru ini terbukti memiliki peran ikut serta dalam pengeroyokan. Dikutip dari Tribun Jateng, keenam tersangka ini ditangkap di waktu yang berbeda. Awalnya kepolisian menangkap 4 pelaku pada 14 Juni. Keempat tersangka itu bekerja sebagai petani berinisial S 35 tahun, AK 48 tahun, SA 60 tahun, SUN 63 tahun. Kemudian 2 tersangka baru lainnya berinisial NS 29 tahun dan SU 39 tahun yang ditangkap pada sehari setelahnya atau pada 15 Juni. Mereka ditangkap saat sembunyi di hutan hingga kebun. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi mengungkap peran dari masing-masing pelaku. Tersangka STJ berperan menginjak perut dan memegangi kaki korban, lalu AK menginjak perut korban, kemudian SA berperan memukul korban dengan batu, serta SU mengejar dan menarik kerah korban. Selanjutnya ada tersangka kelima dan keenam NS dan SHD yang memiliki peran sama yaitu memukul dan menendang korban. Ahmad Lutfi mengungkapkan ada tersangka lain yang masih buron dan disebut telah diketahui identitasnya. Ia meminta agar pelaku lain yang masih menjadi buron untuk segera menyerahkan diri. Perannya satu, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti saintifik crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video keterangan saksi kita ambil semuanya. Oh itu kan tersangkanya banyak satu kampung, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 KUHP 2 alat bukti yang bersangkutan bisa kena pidana. Ya. Yang itu dari hasil upaya paksa atau ada yang sukarela menyerahkan diri? Oh itu adalah banyak penyidikan dari upaya paksa anggota kita. Dan taktik teknis nggak perlu saya sampaikan, ini kan ranahnya kepolisian ya. Pak Kapolda, tadi kan ini ya ada diimbau untuk menyerahkan diri, yang masih buron berapa Pak? Masih dalam kantongan saya. Kalau tak minggu namanya bukan penyelidikan. Makanya selama ini bersembunyi di hutan atau masuk ke rumah Pak? Ada yang di hutan dan di kebun, ada yang macam-macam. Ada di hutan, ada di kebun, ada yang di suatu tempat yang tidak perlu saya sampaikan. Berarti intinya memang tidak ada di kampung itu. melarikan diri ya. Yeah. Menyembunyikan. Pelaku yang menyebabkan tewasnya bos rental mobil Burhanis 52 tahun di Sukolilo, Jawa Tengah bertambah. Aparat kepolisian berhasil menangkap 6 pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan. Sebanyak 6 orang tersangka baru yang ditangkap polisi ini merupakan warga Kabupaten Sukolilo. Kabar ini disampaikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi pada Sabtu 15 Juni 2024. Awalnya kepolisian menangkap 4 pelaku pada 14 Juni. Keempat tersangka itu bekerja sebagai petani berinisial S 35 tahun, AK 48 tahun, SA 60 tahun, dan SUN 63 tahun. Kemudian 2 tersangka baru lainnya berinisial NS 29 tahun dan SU 39 tahun yang ditangkap pada sehari setelahnya atau pada 15 Juni. Keenam pelaku ini terbukti ikut serta dalam pengeroyokan hingga menyebabkan Burhanis meninggal dunia. Dengan begitu total pelaku yang telah ditangkap dalam insiden ini berjumlah 10 orang. Sementara keenam pelaku baru ini ditangkap di sejumlah tempat persembunyian yang berbeda. Mereka ada yang ditangkap di kebun hingga ada yang bersembunyi di hutan. Sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 470. Kalau itu bukti permulaan cukup, tangkap, bukti cukup tahan.
Kasus pengeroyokan yang menyebabkan bos rental mobil meninggal di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah memasuki babak baru. Berikut sejumlah fakta terkait kasus tersebut. Diketahui pemilik rental mobil asal Jakarta, Burhanis, meninggal seusai dikeroyok massa di Pati pada Kamis 6 Juni 2024. Saat itu korban bersama 3 rekannya, yakni SH 28 tahun, KB 54 tahun, serta AS 37 tahun, ingin mengambil mobil rental miliknya yang belum dikembalikan penyewa. Saat mereka hendak membawa mobil tersebut, warga meneriaki korban maling hingga terjadi pengeroyokan. Nahas, Burhanis meninggal sementara 3 rekannya mengalami luka hingga patah tulang. Saat ini polisi telah menangkap pelaku sebanyak 10 orang. 6 pelaku baru ditangkap pada 14 dan 15 Juni saat sembunyi di hutan hingga kebun. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi menyebut kepolisian masih memburu tersangka lain yang telah diketahui identitasnya. Selain menyasar para tersangka penganiayaan, Kapolda menyebut telah melakukan operasi di 3 kecamatan di Kabupaten Pati. Operasi tersebut menyasar motor dan mobil bodong. Hasilnya, aparat kepolisian mengamankan 33 motor dan 6 mobil. Ia lantas memperingat. Tugasnya polisi adalah membuat terang perkara dengan cara mengumpulkan alat bukti, barang bukti, petunjuk, dan keterangan saksi sehingga didapatkan terang perkara siapa melakukan apa dan berbuat apa. Kemarin sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 470. Kalau itu bukti permulaan cukup, tangkap, bukti cukup, tahan. Itu perintah saya. Kemudian dari pengembangan kasus, Polda Jawa Tengah dengan Polresta Pati kita melakukan kegiatan 21 yang sasarannya tidak hanya di wilayah Klaten, tetapi sasarannya adalah Pati, yang sasarannya adalah multi sasaran dari Kecamatan Pati ya, Sukolilo ya, kemudian Trangkil, Tambak Romo dan Trangkil. Dengan harapan pengembangan ini akan memberikan efek deterren untuk merubah image bahwa tidak boleh masyarakat kita itu melakukan main hakim sendiri. Oleh karena itu ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Polda Jawa Tengah berkomitmen tidak ada masyarakat bahkan organisasi massa yang melakukan tindakan kepolisian, mulai menyuit bank, kemudian menyegel, kemudian main hakim sendiri, apalagi sampai melakukan pengeroyokan. Yang punya hak mulai tangkap, periksa, geledah, dan tahan itu hanya kepolisian. Oleh karena itu saya warning kepada para pelaku untuk dalam 1 minggu untuk segera menyerahkan diri. Kita akan melakukan upaya paksa, tangkap dan tahan, karena kita sudah mengantongi beberapa nama-nama yang itu sudah bukti permulaan cukup untuk kita lakukan upaya paksa. Kemudian saya himbau untuk masyarakat ya, ini merupakan suatu pembelajaran bagi masyarakat kita untuk tertib hukum. Tidak hanya kewajiban Polri, tapi stakeholder yang lain untuk saya himbau ikut serta dengan kita hadirnya Polri di tengah-tengah masyarakat. Minimal tidak hanya reaksi dari Polri, tetapi kita melakukan aksi dengan datangnya Polri, konsep polisi hadir khususnya di Jawa Tengah selama saya menjabat sebagai Kapolda. Demikian yang saya sampaikan dan ditanyakan. Jadi sementara tambah 6 orang. 6 orang. Itu perannya apa? Perannya 1 ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti scientific crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video keterangan saksi kita ambil semuanya. Oh itu kan tersangkanya banyak 1 kampung, tidak begitu.
Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 KUHP dua alat bukti yang bersangkutan bisa kena pidana. Oke? Cukup? Yang 6 itu dari hasil upaya paksa atau ada yang sukarela menyerahkan diri, Pak? Oh, itu adalah upaya penyidikan dari upaya paksa anggota kita. Dan taktik teknis nggak perlu saya sampaikan, ini kan ranahnya kepolisian. Ya. Pak Kapolda, tadi kan ini ya ada diimbau untuk menyerahkan diri, yang masih buron berapa Pak? Masih dalam kantongan saya. Kalau tak tutupi kok namanya bukan penyelidikan. Ya. Katanya selama ini bersembunyi di hutan atau masuk ke rumah warga? Ada yang di hutan dan di kebun, ada yang macam-macam. Ada di hutan, ada di kebun, ada yang di suatu tempat yang tidak perlu saya sampaikan. Berarti intinya memang Tidak ada di kampung itu. melarikan diri ya. Iya, Menyembunyikan. iya. Kalau upaya pasca kejadiannya untuk mengubah stigma terutama di medsos itu, Pak, upaya-upaya yang dilakukan seperti apa, Pak, nanti, Pak? Enam tersangka baru dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan bos rental mobil di Sukolilo, Jawa Tengah berhasil ditangkap. Keenam pelaku baru ini terbukti memiliki peran ikut serta dalam pengeroyokan. Dikutip dari Tribun Jateng, keenam tersangka ini ditangkap di waktu yang berbeda. Awalnya kepolisian menangkap 4 pelaku pada 14 Juni. Keempat tersangka itu bekerja sebagai petani berinisial S 35 tahun, AK 48 tahun, SA 60 tahun, SUN 63 tahun. Kemudian 2 tersangka baru lainnya berinisial NS 29 tahun dan SU 39 tahun yang ditangkap pada sehari setelahnya atau pada 15 Juni. Mereka ditangkap saat sembunyi di hutan hingga kebun. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi mengungkap peran dari masing-masing pelaku. Tersangka STJ berperan menginjak perut dan memegangi kaki korban, lalu AK menginjak perut korban. Kemudian SA berperan memukul korban dengan batu serta SU mengejar dan menarik kerah korban. Selanjutnya ada tersangka kelima dan keenam NS dan SHD yang memiliki peran sama yaitu memukul dan menendang korban. Ahmad Lutfi mengungkapkan ada tersangka lain yang masih buron dan disebut telah diketahui identitasnya. Yang meminta agar pelaku lain yang masih menjadi buron untuk segera menyerahkan diri. Perannya satu, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti saintifik crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video keterangan saksi kita ambil semuanya. Wow, itu kan tersangkanya banyak satu kampung, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 KUHP dua alat bukti yang bersangkutan bisa kena pidana. Oke? Cukup? Yang 6 itu dari hasil upaya paksa atau ada yang sukarela menyerahkan diri, Pak? Oh, itu adalah upaya penyidikan dari upaya paksa anggota kita. Dan taktik teknis nggak perlu saya sampaikan, ini kan ranahnya kepolisian. Ya. Pak Kapolda, tadi kan ini ya ada diimbau untuk menyerahkan diri, yang masih buron berapa Pak? Masih dalam kantongan saya. Kalau tak tutupi kok namanya bukan penyelidikan. Ya. Katanya selama ini bersembunyi di hutan atau masuk ke rumah warga? Ada yang di hutan dan di kebun, ada yang macam-macam. Ada di hutan, ada di kebun, ada yang di suatu tempat yang tidak perlu saya sampaikan. Berarti intinya memang Tidak ada di kampung itu. melarikan diri ya. Iya. Menyembunyikan. Pelaku yang menyebabkan tewasnya bos rental mobil Burhanis 52 tahun di Sukolilo, Jawa Tengah bertambah. Aparat kepolisian berhasil menangkap 6 pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan. Sebanyak 6 orang tersangka baru yang ditangkap polisi ini merupakan warga Kabupaten Sukolilo. Kabar ini disampaikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi pada Sabtu 15 Juni 2024.
Awalnya kepolisian menangkap 4 pelaku pada 14 Juni. Keempat tersangka itu bekerja sebagai petani berinisial S 35 tahun, AK 48 tahun, SA 60 tahun, dan SUN 63 tahun. Kemudian 2 tersangka baru lainnya berinisial NS 29 tahun dan SU 39 tahun yang ditangkap pada sehari setelahnya atau pada 15 Juni. Keenam pelaku ini terbukti ikut serta dalam pengeroyokan hingga menyebabkan Burhanis meninggal dunia. Dengan begitu total pelaku yang telah ditangkap dalam insiden ini berjumlah 10 orang. Sementara keenam pelaku baru ini ditangkap di sejumlah tempat persembunyian yang berbeda. Mereka ada yang ditangkap di kebun hingga ada yang bersembunyi di hutan. Sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 170. Kalau itu bukti permulaan cukup, tangkap, bukti cukup tahan. Kasus pengeroyokan yang menyebabkan bos rental mobil meninggal di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah memasuki babak baru. Berikut sejumlah fakta terkait kasus tersebut. Diketahui pemilik rental mobil asal Jakarta, Burhanis, meninggal selesai dikeroyok massa di Pati pada Kamis 6 Juni 2024. Saat itu korban bersama 3 rekannya, yakni SH 28 tahun, KB 54 tahun, serta AS 37 tahun, ingin mengambil mobil rental miliknya yang belum dikembalikan penyewa. Saat mereka hendak membawa mobil tersebut, warga meneriaki korban maling hingga terjadi pengeroyokan. Nahas, Burhanis meninggal sementara 3 rekannya mengalami luka hingga patah tulang. Saat ini polisi telah menangkap pelaku sebanyak 10 orang. 6 pelaku baru ditangkap pada 14 dan 15 Juni saat sembunyi di hutan hingga kebun. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi menyebut, kepolisian masih memburu tersangka lain yang telah diketahui identitasnya. Selain menyasar para tersangka penganiayaan, Kapolda menyebut telah melakukan operasi di 3 kecamatan di Kabupaten Pati. Operasi tersebut menyasar motor dan mobil bodong. Hasilnya, aparat kepolisian mengamankan 33 motor dan 6 mobil. Ia lantas memperingat. Tugasnya polisi adalah membuat terang perkara dengan cara mengumpulkan alat bukti, barang bukti, petunjuk, dan keterangan saksi sehingga didapatkan terang perkara siapa melakukan apa dan berbuat apa. Kemarin sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 170. Kalau itu bukti permulaan cukup, tangkap, bukti cukup tahan. Itu perintah saya. Kemudian dari pengembangan kasus, Polda Jawa Tengah yang Polresta Pati kita melakukan kegiatan 21 yang sasarannya tidak hanya di wilayah Klaten, tetapi sasarannya adalah Pati, yang sasarannya adalah multi sasaran dari kecamatan Pati ya, Sukolilo ya, kemudian Trangkil, Tambak Romo dan Trangkil. Dengan harapan pengembangan ini akan memberikan efek deteren untuk merubah image bahwa tidak boleh masyarakat kita itu melakukan main hakim sendiri. Oleh karena itu ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Polda Jawa Tengah berkomitmen tidak ada masyarakat bahkan organisasi massa yang melakukan tindakan kepolisian, mulai menyuipeng, kemudian menyegel, kemudian main hakim sendiri, apalagi sampai melakukan pengeroyokan. Yang punya hak mulai tangkap, periksa, beda, dan tahan itu hanya kepolisian. Oleh karena itu, saya warning kepada para pelaku untuk dalam 1 minggu untuk segera menyerahkan diri. Kita akan melakukan upaya paksa, tangkap dan tahan, karena kita sudah mengantongi
beberapa nama-nama yang itu sudah bukti permulaan cukup untuk kita lakukan upaya paksa. Kemudian saya himbau untuk masyarakat, ya, ini merupakan suatu pembelajaran bagi masyarakat kita untuk tertib hukum. Tidak hanya kewajiban Polri, tapi stakeholder yang lain untuk saya himbau ikut serta dengan kita hadirnya Polri di tengah-tengah masyarakat. Minimal tidak hanya reaksi dari Polri, tetapi kita melakukan aksi dengan datangnya Polri, konsep polisi hadir khususnya di Jawa Tengah selama saya menjabat sebagai Kapolda. Demikian yang saya sampaikan dan ditanyakan. Jadi sementara tambah 6 orang. 6 orang. Itu perannya apa? Perannya satu, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti saintifik crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video keterangan saksi kita ambil semuanya. Oh, itu kan tersangkanya banyak satu kampung, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 KUHP 2 alat bukti yang bersangkutan bisa kena pidana. Ya. Yang 6 itu dari hasil upaya paksa atau ada yang sukarela menyerahkan diri? Oh, itu adalah upaya penyidikan dari upaya paksa anggota kita. Dan taktik teknis nggak perlu saya sampaikan, ini kan ranahnya kepolisian. Ya. Pak Kapolda, tadi kan ini ya ada diimbau untuk menyerahkan diri, yang masih buron berapa Pak? Masih dalam kantongan saya. Kalau satu minggu namanya bukan penyelidikan. Katanya selama ini bersembunyi di hutan atau masuk ke rumah Pak? Ada yang di hutan dan di kebun, ada yang macam-macam. Ada di hutan, ada di kebun, ada yang di suatu tempat yang tidak perlu saya sampaikan. Berarti intinya memang tidak ada di kampung itu. melarikan diri ya. Iya. Menyembunyikan. Iya. Kalau upaya pasca kejadiannya untuk mengubah stigma terutama di medsos itu Pak, upaya-upaya yang dilakukan seperti apa Pak nanti Pak? Enam tersangka baru dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan bos rental mobil di Sukolilo, Jawa Tengah berhasil ditangkap. Keenam pelaku baru ini terbukti memiliki peran ikut serta dalam pengeroyokan. Dikutip dari Tribun Jateng, keenam tersangka ini ditangkap di waktu yang berbeda. Awalnya kepolisian menangkap 4 pelaku pada 14 Juni. Keempat tersangka itu bekerja sebagai petani berinisial S 35 tahun, AK 48 tahun, SA 60 tahun, SUN 63 tahun. Kemudian 2 tersangka baru lainnya berinisial NS 29 tahun dan SU 39 tahun yang ditangkap pada sehari setelahnya atau pada 15 Juni. Mereka ditangkap saat sembunyi di hutan hingga kebun. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi mengungkap peran dari masing-masing pelaku. Tersangka STJ berperan menginjak perut dan memegangi kaki korban, lalu AK menginjak perut korban. Kemudian SA berperan memukul korban dengan batu serta SU mengejar dan menarik kerah korban. Selanjutnya ada tersangka kelima dan keenam NS dan SHD yang memiliki peran sama yaitu memukul dan menendang korban. Ahmad Lutfi mengungkapkan ada tersangka lain yang masih buron dan disebut telah diketahui identitasnya. Ia meminta agar pelaku lain yang masih menjadi buron untuk segera menyerahkan diri. Perannya satu, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti saintifik crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video keterangan saksi kita ambil semuanya. Oh, itu kan tersangkanya banyak satu kampung, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 KUHP 2 alat bukti yang bersangkutan bisa kena pidana.
Coba. Yang 6 itu dari hasil upaya paksa atau ada yang sukarela menyerahkan diri, Pak? Oh, itu adalah banyak penyidikan dari upaya paksa anggota kita. Dan taktik teknis nggak perlu saya sampaikan, ini kan ranahnya kepolisian ya. Pak Kapolda, tadi kan ini ya ada diimbau untuk menyerahkan diri. Yang masih buron berapa, Pak? Masih dalam kantongan saya. Kalau tak tungguin namanya bukan penyelidikan. Rekannya selama ini bersembunyi di hutan atau masuk ke rumah Pak? Ada yang di hutan dan di kebun, ada yang macam-macam. Ada di hutan, ada di kebun, ada yang di suatu tempat yang tidak perlu saya sampaikan. Berarti intinya memang Tidak ada di kampung itu. melarikan diri ya. Iya. Menyembunyikan. Pelaku yang menyebabkan tewasnya bos rental mobil Burhanis 52 tahun di Sukolilo Pati, Jawa Tengah bertambah. Aparat kepolisian berhasil menangkap 6 pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan. Sebanyak 6 orang tersangka baru yang ditangkap polisi ini merupakan warga Kabupaten Sukolilo. Kabar ini disampaikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi pada Sabtu 15 Juni 2024. Awalnya kepolisian menangkap 4 pelaku pada 14 Juni. Keempat tersangka itu bekerja sebagai petani berinisial S 35 tahun, AK 48 tahun, SA 60 tahun, dan SUN 63 tahun. Kemudian 2 tersangka baru lainnya berinisial NS 29 tahun dan SU 39 tahun yang ditangkap pada sehari setelahnya atau pada 15 Juni. Keenam pelaku ini terbukti ikut serta dalam pengeroyokan hingga menyebabkan Burhanis meninggal dunia. Dengan begitu total pelaku yang telah ditangkap dalam insiden ini berjumlah 10 orang. Sementara keenam pelaku baru ini ditangkap di sejumlah tempat persembunyian yang berbeda. Mereka ada yang ditangkap di kebun hingga ada yang bersembunyi di hutan. Sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 470. Kalau itu bukti permulaan cukup, tangkap, bukti cukup tahan. Kasus pengeroyokan yang menyebabkan bos rental mobil meninggal di Sukolilo Pati, Jawa Tengah memasuki babak baru. Berikut sejumlah fakta terkait kasus tersebut. Diketahui pemilik rental mobil asal Jakarta Burhanis meninggal selesai dikeroyok massa di Pati pada Kamis 6 Juni 2024. Saat itu korban bersama 3 rekannya, yakni SH 28 tahun, KB 54 tahun, serta AS 37 tahun, ingin mengambil mobil rental miliknya yang belum dikembalikan penyewa. Saat mereka hendak membawa mobil tersebut, warga meneriaki korban maling hingga terjadi pengeroyokan. Nahas, Burhanis meninggal sementara 3 rekannya mengalami luka hingga patah tulang. Saat ini polisi telah menangkap pelaku sebanyak 10 orang. 6 pelaku baru ditangkap pada 14 dan 15 Juni saat sembunyi di hutan hingga kebun. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi menyebut kepolisian masih memburu tersangka lain yang telah diketahui identitasnya. Selain menyasar para tersangka penganiayaan, Kapolda menyebut telah melakukan operasi di 3 kecamatan di Kabupaten Pati. Operasi tersebut menyasar motor dan mobil bodong. Hasilnya, aparat kepolisian mengamankan 33 motor dan 6 mobil. Ia lantas memperingat. Tugasnya polisi adalah membuat terang perkara dengan cara mengumpulkan alat bukti, barang bukti, petunjuk, dan keterangan saksi sehingga didapatkan terang perkara siapa melakukan apa dan berbuat apa. Kemarin sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 470. Kalau itu bukti permulaan cukup, tangkap, bukti cukup tahan.
Itu perintah saya. Kemudian dari pengembangan kasus Polda Jawa Tengah yang Polresta Pati kita melakukan kegiatan 21 yang sasarannya tidak hanya di wilayah Klaten, tetapi sasarannya adalah multi ulangi Pati, yang sasarannya adalah multi sasaran. Jadi kecamatan Pati ya, Sukolilo ya, kemudian Trangkil, Tambak Romo dan Trangkil. Dengan harapan pengembangan ini akan memberikan efek deterren untuk merubah image bahwa tidak boleh masyarakat kita itu melakukan main hakim sendiri. Oleh karena itu ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Polda Jawa Tengah berkomitmen tidak ada masyarakat bahkan organisasi massa yang melakukan tindakan kepolisian, mulai menyuit pay, kemudian menyegel, kemudian main hakim sendiri, apalagi sampai melakukan pengeroyokan. Yang punya hak mulai tangkap, periksa, geledah, dan tahan itu hanya kepolisian. Oleh karena itu, saya warning kepada para pelaku untuk dalam 1 minggu segera menyerahkan diri. Kita akan melakukan upaya paksa, tangkap dan tahan, karena kita sudah mengantongi beberapa nama-nama yang itu sudah bukti permulaan cukup untuk kita lakukan upaya paksa. Kemudian saya himbau untuk masyarakat, ya, ini merupakan suatu pembelajaran bagi masyarakat kita untuk tertib hukum. Tidak hanya kewajiban Polri, tapi stakeholder yang lain untuk saya himbau ikut serta dengan kita hadirnya Polri di tengah-tengah masyarakat. Minimal tidak hanya reaksi dari Polri, tetapi kita melakukan aksi dengan datangnya Polri, konsep polisi hadir khususnya di Jawa Tengah selama saya menjabat sebagai Kapolda. Demikian yang saya sampaikan dan ditanyakan. Jadi sementara tambah 6 orang. 6 orang. Itu perannya apa? Perannya satu, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti scientific crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video keterangan saksi kita ambil semuanya. Wow, itu kan tersangkanya banyak satu kampung, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 KUHP 2 alat bukti yang bersangkutan bisa kena pidana. Yang 6 itu dari hasil upaya paksa atau ada yang sukarela menyerahkan diri? Oh, itu adalah upaya penyidikan dari upaya paksa anggota kita. Dan taktik teknis nggak perlu saya sampaikan, ini kan ranahnya kepolisian. Pak Kapolda, tadi kan ini ya ada diimbau untuk menyerahkan diri, yang masih buron berapa Pak? Masih dalam kantongan saya. Kalau tak bingung, namanya bukan penyelidikan. Mereka selama ini bersembunyi di hutan atau masuk ke rumah Pak? Ada yang di hutan dan di kebun, ada yang macam-macam. Ada di hutan, ada di kebun, ada yang di suatu tempat yang tidak perlu saya sampaikan. Berarti intinya memang Tidak ada di kampung itu. melarikan diri ya. Iya. Menyembunyikan. Iya. Kalau upaya pasca kejadiannya untuk mengubah stigma terutama di medsos itu Pak, upaya-upaya yang dilakukan seperti apa Pak nanti Pak? Enam tersangka baru dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan bos rental mobil di Sukolilo, Jawa Tengah berhasil ditangkap. Keenam pelaku baru ini terbukti memiliki peran ikut serta dalam pengeroyokan. Dikutip dari Tribun Jateng, keenam tersangka ini ditangkap di waktu yang berbeda. Awalnya kepolisian menangkap 4 pelaku pada 14 Juni. Keempat tersangka itu bekerja sebagai petani berinisial S 35 tahun, AK 48 tahun, SA 60 tahun, SUN 63 tahun. Kemudian 2 tersangka baru lainnya berinisial NS 29 tahun dan SU 39 tahun yang ditangkap pada sehari setelahnya atau pada 15 Juni. Mereka ditangkap saat sembunyi di hutan hingga kebun. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi mengungkap peran dari masing-masing pelaku.
Tersangka STJ berperan menginjak perut dan memegangi kaki korban, lalu AK menginjak perut korban. Kemudian SA berperan memukul korban dengan batu serta SU mengejar dan menarik kerah korban. Selanjutnya ada tersangka kelima dan keenam NS dan SHD yang memiliki peran sama yaitu memukul dan menendang korban. Ahmad Lutfi mengungkapkan ada tersangka lain yang masih buron dan disebut telah diketahui identitasnya. Yang meminta agar pelaku lain yang masih menjadi buron untuk segera menyerahkan diri. Perannya satu, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti scientific crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video keterangan saksi kita ambil semuanya. Wow, itu kan tersangkanya banyak satu kampung, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 KUHP dua alat bukti yang bersangkutan bisa kena pidana. Yang 6 itu dari hasil upaya paksa atau ada yang sukarela menyerahkan diri? Oh, itu adalah upaya penyidikan dari upaya paksa anggota kita. Dan taktik teknis nggak perlu saya sampaikan, ini kan ranahnya kepolisian. Pak Kapolda, tadi kan ini ya ada diimbau untuk menyerahkan diri. Yang masih buron berapa, Pak? Masih dalam kantongan saya. Kalau tak butuhin kok namanya bukan penyelidikan. Mereka ini selama ini bersembunyi di hutan atau masuk ke rumah Pak? Ada yang di hutan dan di kebun, ada yang macam-macam. Ada di hutan, ada di kebun, ada yang di suatu tempat yang tidak perlu saya sampaikan. Berarti intinya memang Tidak ada di kampung itu. melarikan diri ya, Pak? Iya. Menyembunyikan. Pelaku yang menyebabkan tewasnya bos rental mobil Burhanis 52 tahun di Sukolilo Pati, Jawa Tengah bertambah. Aparat kepolisian berhasil menangkap 6 pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan. Sebanyak 6 orang tersangka baru yang ditangkap polisi ini merupakan warga Kabupaten Sukolilo. Kabar ini disampaikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi pada Sabtu 15 Juni 2024. Awalnya kepolisian menangkap 4 pelaku pada 14 Juni. Keempat tersangka itu bekerja sebagai petani berinisial S 35 tahun, AK 48 tahun, SA 60 tahun, dan SUN 63 tahun. Kemudian 2 tersangka baru lainnya berinisial NS 29 tahun dan SU 39 tahun yang ditangkap pada sehari setelahnya atau pada 15 Juni. Keenam pelaku ini terbukti ikut serta dalam pengeroyokan hingga menyebabkan Burhanis meninggal dunia. Dengan begitu total pelaku yang telah ditangkap dalam insiden ini berjumlah 10 orang. Sementara keenam pelaku baru ini ditangkap di sejumlah tempat persembunyian yang berbeda. Mereka ada yang ditangkap di kebun hingga ada yang bersembunyi di hutan. Sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 470. Kalau itu bukti permulaan cukup, tangkap, bukti cukup, tahan. Kasus pengeroyokan yang menyebabkan bos rental mobil meninggal di Sukolilo Pati, Jawa Tengah memasuki babak baru. Berikut sejumlah fakta terkait kasus tersebut. Diketahui pemilik rental mobil asal Jakarta Burhanis meninggal selesai dikeroyok massa di Pati pada Kamis 6 Juni 2024. Saat itu korban bersama 3 rekannya, yakni SH 28 tahun, KB 54 tahun, serta AS 37 tahun ingin mengambil mobil rental miliknya yang belum dikembalikan penyewa. Saat mereka hendak membawa mobil tersebut, warga meneriaki korban maling hingga terjadi pengeroyokan. Nahas, Burhanis meninggal sementara 3 rekannya mengalami luka hingga patah tulang. Saat ini polisi telah menangkap pelaku sebanyak 10 orang.
6 pelaku baru ditangkap pada 14 dan 15 Juni saat sembunyi di hutan hingga kebun. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi menyebut kepolisian masih memburu tersangka lain yang telah diketahui identitasnya. Selain menyasar para tersangka penganiayaan, Kapolda menyebut telah melakukan operasi di 3 kecamatan di Kabupaten Pati. Operasi tersebut menyasar motor dan mobil bodong. Hasilnya, aparat kepolisian mengamankan 33 motor dan 6 mobil. Ia lantas memperingat. Tugasnya polisi adalah membuat terang perkara dengan cara mengumpulkan alat bukti, barang bukti, petunjuk, dan keterangan saksi sehingga didapatkan terang perkara siapa melakukan apa dan berbuat apa. Kemarin sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 470. Kalau itu bukti permulaan cukup, tangkap, bukti cukup, tahan. Itu perintah saya. Kemudian dari pengembangan kasus Polda Jawa Tengah dengan Polresta Pati kita melakukan kegiatan 21 yang sasarannya tidak hanya di wilayah Klaten, tetapi sasarannya adalah Pati, yang sasarannya adalah multi sasaran dari Kecamatan Pati ya, Sukolilo ya, kemudian Trangkil, Tambak Romo dan Trangkil. Dengan harapan pengembangan ini akan memberikan efek deterren untuk merubah image bahwa tidak boleh masyarakat kita itu melakukan main hakim sendiri. Oleh karena itu ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Polda Jawa Tengah berkomitmen tidak ada masyarakat bahkan organisasi massa yang melakukan tindakan kepolisian, mulai menyuipeng, kemudian menyegel, kemudian main hakim sendiri, apalagi sampai melakukan pengeroyokan. Yang punya hak mulai tangkap, periksa, geledah, dan tahan itu hanya kepolisian. Oleh karena itu, saya warning kepada para pelaku untuk dalam 1 minggu itu segera menyerahkan diri. Kita akan melakukan upaya paksa, tangkap dan tahan, karena kita sudah mengantongi beberapa nama-nama yang itu sudah bukti permulaan cukup untuk kita lakukan upaya paksa. Kemudian saya himbau untuk masyarakat, ya, ini merupakan suatu pembelajaran bagi masyarakat kita untuk tertib hukum. Tidak hanya kewajiban Polri, tapi stakeholder yang lain untuk saya himbau ikut serta dengan kita hadirnya Polri di tengah-tengah masyarakat. Minimal tidak hanya reaksi dari Polri, tetapi kita melakukan aksi dengan datangnya Polri, konsep polisi hadir khususnya di Jawa Tengah selama saya menjabat sebagai Kapolda. Demikian yang saya sampaikan dan ditanyakan. Jadi sementara tambah 6 orang. 6 orang. Itu perannya apa? Perannya 1 ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti scientific crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video, keterangan saksi kita ambil semuanya. Wow, itu kan tersangkanya banyak satu kampung, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 KUHP 2 alat bukti yang bersangkutan bisa kena pidana. Yang 6 itu dari hasil upaya paksa atau ada yang sukarela menyerahkan diri? Oh, itu adalah upaya penyidikan dari upaya paksa anggota kita. Dan taktik teknis nggak perlu saya sampaikan, ini kan ranahnya kepolisian ya. Pak Kapolda, tadi kan ini ya ada diimbau untuk menyerahkan diri, yang masih buron berapa Pak? Masih dalam kantongan saya. Kalau tak bingo namanya bukan penyelidikan. Makanya selama ini bersembunyi di hutan atau masuk ke rumah Pak? Ada yang di hutan dan di kebun,
ada yang macam-macam. Ada di hutan, ada di kebun, ada yang di suatu tempat yang tidak perlu saya sampaikan. Berarti intinya memang Tidak ada di kampung itu. melarikan diri ya. Iya. Menyembunyikan. Iya. Kalau upaya pasca kejadiannya untuk mengubah stigma terutama di medsos itu Pak, upaya yang dilakukan seperti apa Pak nanti Pak? Enam tersangka baru dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan bos rental mobil di Sukolilo, Jawa Tengah berhasil ditangkap. Keenam pelaku baru ini terbukti memiliki peran ikut serta dalam pengeroyokan. Dikutip dari Tribun Jateng, keenam tersangka ini ditangkap di waktu yang berbeda. Awalnya kepolisian menangkap 4 pelaku pada 14 Juni. Keempat tersangka itu bekerja sebagai petani berinisial S 35 tahun, AK 48 tahun, SA 60 tahun, SUN 63 tahun. Kemudian 2 tersangka baru lainnya berinisial NS 29 tahun dan SU 39 tahun yang ditangkap pada sehari setelahnya atau pada 15 Juni. Mereka ditangkap saat sembunyi di hutan hingga kebun. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi mengungkap peran dari masing-masing pelaku. Tersangka STJ berperan menginjak perut dan memegangi kaki korban, lalu AK menginjak perut korban. Kemudian SA berperan memukul korban dengan batu, serta SU mengejar dan menarik kerah korban. Selanjutnya ada tersangka kelima dan keenam NS dan SHD yang memiliki peran sama yaitu memukul dan menendang korban. Ahmad Lutfi mengungkapkan ada tersangka lain yang masih buron dan disebut telah diketahui identitasnya. Yang meminta agar pelaku lain yang masih menjadi buron untuk segera menyerahkan diri. Perannya satu, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti saintifik crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video keterangan saksi kita ambil semuanya. Oh itu kan tersangkanya banyak satu kampung, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 KUHP 2 alat bukti yang bersangkutan bisa kena pidana. Semuanya 6 itu dari hasil upaya paksa atau ada yang sukarela menyerahkan diri Pak? Oh itu adalah banyak penyidikan dari upaya paksa anggota kita. Dan taktik teknis nggak perlu saya sampaikan, ini kan ranahnya kepolisian ya. Pak Kapolda, tadi kan ini ya ada diimbau untuk menyerahkan diri. Yang masih buron berapa Pak? Masih dalam kantongan saya. Kalau tak butuhin kok namanya bukan penyelidikan. Mereka ini selama ini bersembunyi di hutan atau masuk ke rumah Pak? Ada yang di hutan dan di kebun, ada yang macam-macam. Ada di hutan, ada di kebun, ada yang di suatu tempat yang tidak perlu saya sampaikan. Berarti intinya memang Tidak ada di kampung itu. melarikan diri ya. Iya. Menyembunyikan. Pelaku yang menyebabkan tewasnya bos rental mobil Burhanis 52 tahun di Sukolilo, Jawa Tengah bertambah. Aparat kepolisian berhasil menangkap 6 pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan. Sebanyak 6 orang tersangka baru yang ditangkap polisi ini merupakan warga Kabupaten Sukolilo. Kabar ini disampaikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi pada Sabtu 15 Juni 2024. Awalnya kepolisian menangkap 4 pelaku pada 14 Juni. Keempat tersangka itu bekerja sebagai petani berinisial S 35 tahun, AK 48 tahun, SA 60 tahun, dan SUN 63 tahun. Kemudian 2 tersangka baru lainnya berinisial NS 29 tahun dan SU 39 tahun yang ditangkap pada sehari setelahnya atau pada 15 Juni. Keenam pelaku ini terbukti ikut serta dalam pengeroyokan hingga menyebabkan Burhanis meninggal dunia. Dengan begitu total pelaku yang telah ditangkap dalam insiden ini berjumlah 10 orang. Sementara keenam pelaku baru ini ditangkap di sejumlah tempat persembunyian yang berbeda. Mereka ada yang ditangkap di kebun hingga ada yang bersembunyi di hutan. Sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang,
kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 470. Kalau itu bukti permulaan cukup, tangkap, bukti cukup tahan. Kasus pengeroyokan yang menyebabkan bos rental mobil meninggal di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah memasuki babak baru. Berikut sejumlah fakta terkait kasus tersebut. Diketahui pemilik rental mobil asal Jakarta, Burhanis, meninggal selesai dikeroyok massa di Pati pada Kamis 6 Juni 2024. Saat itu korban bersama 3 rekannya, yakni SH 28 tahun, KB 54 tahun, serta AS 37 tahun, ingin mengambil mobil rental miliknya yang belum dikembalikan penyewa. Saat mereka hendak membawa mobil tersebut, warga meneriaki korban maling hingga terjadi pengeroyokan. Nahas, Burhanis meninggal sementara 3 rekannya mengalami luka hingga patah tulang. Saat ini polisi telah menangkap pelaku sebanyak 10 orang. 6 pelaku baru ditangkap pada 14 dan 15 Juni saat sembunyi di hutan hingga kebun. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi menyebut kepolisian masih memburu tersangka lain yang telah diketahui identitasnya. Selain menyasar para tersangka penganiayaan, Kapolda menyebut telah melakukan operasi di 3 kecamatan di Kabupaten Pati. Operasi tersebut menyasar motor dan mobil bodong. Hasilnya, aparat kepolisian mengamankan 33 motor dan 6 mobil. Ia lantas memperingat. Tugasnya polisi adalah membuat terang perkara dengan cara mengumpulkan alat bukti, barang bukti, petunjuk, dan keterangan saksi sehingga didapatkan terang perkara siapa melakukan apa dan berbuat apa. Kemarin sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 470. Kalau itu bukti permulaan cukup, tangkap, bukti cukup tahan. Itu perintah saya. Kemudian dari pengembangan kasus, Polda Jawa Tengah dengan Polresta Pati kita melakukan kegiatan 21 yang sasarannya tidak hanya di wilayah Klaten, tetapi sasarannya adalah Pati, yang sasarannya adalah multi sasaran. Jadi kecamatan Pati ya, Sukolilo ya, kemudian Trangkil, Tambak, Romo, dan Trangkil. Dengan harapan pengembangan ini akan memberikan efek deterren untuk merubah image bahwa tidak boleh masyarakat kita itu melakukan main hakim sendiri. Oleh karena itu, ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Polda Jawa Tengah berkomitmen tidak ada masyarakat, bahkan organisasi massa yang melakukan tindakan kepolisian, mulai menyuipeng, kemudian menyegel, kemudian main hakim sendiri, apalagi sampai melakukan pengeroyokan. Yang punya hak mulai tangkap, periksa, geledah, dan tahan itu hanya kepolisian. Oleh karena itu, saya warning kepada para pelaku untuk dalam 1 minggu segera menyerahkan diri. Kita akan melakukan upaya paksa, tangkap dan tahan, karena kita sudah mengantongi beberapa nama-nama yang itu sudah bukti permulaan cukup untuk kita lakukan upaya paksa. Kemudian saya himbau untuk masyarakat, ya, ini merupakan suatu pembelajaran bagi masyarakat kita untuk tertib hukum. Tidak hanya kewajiban Polri, tapi stakeholder yang lain untuk saya himbau ikut serta dengan kita hadirnya Polri di tengah-tengah masyarakat. Minimal tidak hanya reaksi dari Polri, tetapi kita melakukan aksi dengan datangnya Polri, konsep polisi hadir khususnya di Jawa Tengah selama saya menjabat sebagai Kapolda. Demikian yang saya sampaikan dan ditanyakan. Jadi sementara tambah 6 orang. 6 orang. Itu perannya apa? Perannya 1 ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan,
kemudian ada yang mencengkiwing, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti saintifik crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video keterangan saksi kita ambil semuanya. Oh itu kan tersangkanya banyak satu kampung, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 KUHP dua alat bukti yang bersangkutan bisa kena pidana. Oke? Coba yang 6 itu dari hasil upaya paksa atau ada yang sukarela menyerahkan diri? Oh itu adalah upaya penyidikan dari upaya paksa anggota kita. Dan taktik teknis nggak perlu saya sampaikan, ini kan ranahnya kepolisian. Ya. Pak Kapolda, tadi kan ini ya ada diimbau untuk menyerahkan diri, yang masih buron berapa Pak? Masih dalam kantongan saya. Kalau tak bukti kok namanya bukan penyelidikan. Ya. Makanya selama ini bersembunyi di hutan atau masuk ke rumah Pak? Ada yang di hutan dan di kebun, ada yang macam-macam. Ada di hutan, ada di kebun, ada yang di suatu tempat yang tidak perlu saya sampaikan. Berarti intinya memang Tidak ada di kampung itu. melarikan diri ya. Iya. Menyembunyikan. Iya. Kalau upaya pasca kejadiannya untuk mengubah stigma terutama di medsos itu Pak, upaya-upaya yang dilakukan seperti apa Pak nanti Pak? Enam tersangka baru dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan bos rental mobil di Sukolilo, Jawa Tengah berhasil ditangkap. Keenam pelaku baru ini terbukti memiliki peran ikut serta dalam pengeroyokan. Dikutip dari Tribun Jateng, keenam tersangka ini ditangkap di waktu yang berbeda. Awalnya kepolisian menangkap 4 pelaku pada 14 Juni. Keempat tersangka itu bekerja sebagai petani berinisial S 35 tahun, AK 48 tahun, SA 60 tahun, SUN 63 tahun. Kemudian 2 tersangka baru lainnya berinisial NS 29 tahun dan SU 39 tahun yang ditangkap pada sehari setelahnya atau pada 15 Juni. Mereka ditangkap saat sembunyi di hutan hingga kebun. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi mengungkap peran dari masing-masing pelaku. Tersangka STJ berperan menginjak perut dan memegangi kaki korban, lalu AK menginjak perut korban. Kemudian SA berperan memukul korban dengan batu, serta SU mengejar dan menarik kerah korban. Selanjutnya ada tersangka kelima dan keenam NS dan SHD yang memiliki peran sama yaitu memukul dan menendang korban. Ahmad Lutfi mengungkapkan ada tersangka lain yang masih buron dan disebut telah diketahui identitasnya. Yang meminta agar pelaku lain yang masih menjadi buron untuk segera menyerahkan diri. Perannya satu, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti saintifik crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video keterangan saksi kita ambil semuanya. Oh itu kan tersangkanya banyak satu kampung, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 KUHP dua alat bukti yang bersangkutan bisa kena pidana. Oke? Coba yang 6 itu dari hasil upaya paksa atau ada yang sukarela menyerahkan diri Pak? Oh itu adalah upaya penyidikan dari upaya paksa anggota kita. Dan taktik teknis nggak perlu saya sampaikan, ini kan ranahnya kepolisian. Ya. Pak Kapolda, tadi kan ini ya ada diimbau untuk menyerahkan diri, yang masih buron berapa Pak? Masih dalam kantongan saya. Kalau tak bukti kok namanya bukan penyelidikan. Ya. Makanya selama ini bersembunyi di hutan atau masuk ke rumah Pak? Ada yang di hutan dan di kebun, ada yang macam-macam. Ada di hutan, ada di kebun, ada yang di suatu tempat yang tidak perlu saya sampaikan. Berarti intinya memang Tidak ada di kampung itu. melarikan diri ya. Iya. Menyembunyikan.
Pelaku yang menyebabkan tewasnya bos rental mobil Burhanis 52 tahun di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah bertambah. Aparat kepolisian berhasil menangkap 6 pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan. Sebanyak 6 orang tersangka baru yang ditangkap polisi ini merupakan warga Kabupaten Sukolilo. Kabar ini disampaikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi pada Sabtu 15 Juni 2024. Awalnya kepolisian menangkap 4 pelaku pada 14 Juni. Keempat tersangka itu bekerja sebagai petani berinisial S 35 tahun, AK 48 tahun, SA 60 tahun, dan SUN 63 tahun. Kemudian 2 tersangka baru lainnya berinisial NS 29 tahun dan SU 39 tahun yang ditangkap pada sehari setelahnya atau pada 15 Juni. Kenam pelaku ini terbukti ikut serta dalam pengeroyokan hingga menyebabkan Burhanis meninggal dunia. Dengan begitu total pelaku yang telah ditangkap dalam insiden ini berjumlah 10 orang. Sementara ke-6 pelaku baru ini ditangkap di sejumlah tempat persembunyian yang berbeda. Mereka ada yang ditangkap di kebun hingga ada yang bersembunyi di hutan. Sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 470. Kalau itu bukti permulaan cukup, tangkap, bukti cukup tahan. Kasus pengeroyokan yang menyebabkan bos rental mobil meninggal di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah memasuki babak baru. Berikut sejumlah fakta terkait kasus tersebut. Diketahui pemilik rental mobil asal Jakarta Burhanis meninggal seusai dikeroyok massa di Pati pada Kamis 6 Juni 2024. Saat itu korban bersama 3 rekannya, yakni SH 28 tahun, KB 54 tahun, serta AS 37 tahun ingin mengambil mobil rental miliknya yang belum dikembalikan penyewa. Saat mereka hendak membawa mobil tersebut, warga meneriaki korban maling hingga terjadi pengeroyokan. Nahas, Burhanis meninggal sementara 3 rekannya mengalami luka hingga patah tulang. Saat ini polisi telah menangkap pelaku sebanyak 10 orang. 6 pelaku baru ditangkap pada 14 dan 15 Juni saat sembunyi di hutan hingga kebun. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi menyebut, kepolisian masih memburu tersangka lain yang telah diketahui identitasnya. Selain menyasar para tersangka penganiayaan, Kapolda menyebut telah melakukan operasi di 3 kecamatan di Kabupaten Pati. Operasi tersebut menyasar motor dan mobil bodong. Hasilnya, aparat kepolisian mengamankan 33 motor dan 6 mobil. Ia lantas memperingat. Tugasnya polisi adalah membuat terang perkara dengan cara mengumpulkan alat bukti, barang bukti, petunjuk, dan keterangan saksi sehingga didapatkan terang perkara siapa melakukan apa dan berbuat apa. Kemarin sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 470. Kalau itu bukti permulaan cukup, tangkap, bukti cukup tahan. Itu perintah saya. Kemudian dari pengembangan kasus, Polda Jawa Tengah dengan Polresta Pati kita melakukan kegiatan 21 yang sasarannya tidak hanya di wilayah Klaten, tetapi sasarannya adalah Pati, yang sasarannya adalah multi sasaran dari Kecamatan Pati ya, Sukolilo ya, kemudian Trangkil, Tambak Romo dan Trangkil. Dengan harapan pengembangan ini akan memberikan efek deterren untuk merubah image bahwa tidak boleh masyarakat kita itu melakukan main hakim sendiri. Oleh karena itu, ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Polda Jawa Tengah berkomitmen tidak ada masyarakat, bahkan organisasi massa yang melakukan tindakan kepolisian, mulai menyuit bank,
kemudian menyegel, kemudian main hakim sendiri, apalagi sampai melakukan pengeroyokan. Yang punya hak mulai tangkap, periksa, geledah, dan tahan itu hanya kepolisian. Oleh karena itu, saya warning kepada para pelaku untuk dalam 1 minggu segera menyerahkan diri. Kita akan melakukan upaya paksa, tangkap dan tahan, karena kita sudah mengantongi beberapa nama-nama yang itu sudah bukti permulaan cukup untuk kita lakukan upaya paksa. Kemudian saya himbau untuk masyarakat, ya, ini merupakan suatu pembelajaran bagi masyarakat kita untuk tertib hukum. Tidak hanya kewajiban Polri, tapi stakeholder yang lain untuk saya himbau ikut serta dengan kita hadirnya Polri di tengah-tengah masyarakat. Minimal tidak hanya reaksi dari Polri, tetapi kita melakukan aksi dengan datangnya Polri, konsep polisi hadir khususnya di Jawa Tengah selama saya menjabat sebagai Kapolda. Demikian yang saya sampaikan dan ditanyakan. Jadi sementara tambah 6 orang. 6 orang. Itu perannya ada berapa? Perannya 1, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti saintifik crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video keterangan saksi kita ambil semuanya. Oh, itu kan tersangkanya banyak satu kampung, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 KUHP 2 alat bukti yang bersangkutan bisa kena pidana. Oke? Cukup. Yang 6 itu dari hasil upaya paksa atau ada yang sukarela menyerahkan diri? Oh, itu adalah upaya penyidikan dari upaya paksa anggota kita. Dan taktik teknis nggak perlu saya sampaikan, ini kan ranahnya kepolisian, ya. Pak Kapolda, tadi kan ini ya ada diimbau untuk menyerahkan diri. Yang masih buron berapa, Pak? Masih dalam kantongan saya. Kalau tak diimbau, namanya bukan penyelidikan. Makanya selama ini bersembunyi di hutan atau masuk ke rumah Pak? Ada yang di hutan dan di kebun, ada yang macam-macam. Ada di hutan, ada di kebun, ada yang di suatu tempat yang tidak perlu saya sampaikan. Berarti intinya memang Tidak ada di kampung itu. melarikan diri ya. Iya. Menyembunyikan. Iya. Kalau upaya pasca kejadiannya untuk mengubah stigma terutama di medsos itu Pak, upaya-upaya yang dilakukan seperti apa Pak nanti Pak? Enam tersangka baru dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan bos rental mobil di Sukolilo, Jawa Tengah berhasil ditangkap. Keenam pelaku baru ini terbukti memiliki peran ikut serta dalam pengeroyokan. Dikutip dari Tribun Jateng, keenam tersangka ini ditangkap di waktu yang berbeda. Awalnya kepolisian menangkap 4 pelaku pada 14 Juni. Keempat tersangka itu bekerja sebagai petani berinisial S 35 tahun, AK 48 tahun, SA 60 tahun, SUN 63 tahun. Kemudian 2 tersangka baru lainnya berinisial NS 29 tahun dan SU 39 tahun yang ditangkap pada sehari setelahnya atau pada 15 Juni. Mereka ditangkap saat sembunyi di hutan hingga kebun. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi mengungkap peran dari masing-masing pelaku. Tersangka STJ berperan menginjak perut dan memegangi kaki korban, lalu AK menginjak perut korban. Kemudian SA berperan memukul korban dengan batu serta SU mengejar dan menarik kerah korban. Selanjutnya ada tersangka kelima dan keenam NS dan SHD yang memiliki peran sama yaitu memukul dan menendang korban. Ahmad Lutfi mengungkapkan ada tersangka lain yang masih buron dan disebut telah diketahui identitasnya. Yang meminta agar pelaku lain yang masih menjadi buron untuk segera menyerahkan diri. Perannya 1, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi
bukti scientific crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video keterangan saksi kita ambil semuanya. Oh itu kan tersangkanya banyak satu kampung, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 KUHP dua alat bukti yang bersangkutan bisa kena pidana. Oke. Yang 6 itu dari hasil upaya paksa atau ada yang sukarela menyerahkan diri? Oh itu adalah banyak penyidikan dari upaya paksa anggota kita. Dan taktik teknis nggak perlu saya sampaikan, ini kan ranahnya kepolisian ya. Pak Kapolda, tadi kan ini ya ada diimbau untuk menyerahkan diri, yang masih buron berapa Pak? Masih dalam kantongan saya. Kalau tak butuhin kok namanya bukan penyelidikan. Makanya selama ini bersembunyi di hutan atau masuk ke rumah Pak? Ada yang di hutan dan di kebun, ada yang macam-macam. Ada di hutan, ada di kebun, ada yang di suatu tempat yang tidak perlu saya sampaikan. Berarti intinya memang Tidak ada di kampung itu. melarikan diri ya. Iya. Menyembunyikan. Pelaku yang menyebabkan tewasnya bos rental mobil Burhanis 52 tahun di Sukolilo Pati, Jawa Tengah bertambah. Aparat kepolisian berhasil menangkap 6 pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan. Sebanyak 6 orang tersangka baru yang ditangkap polisi ini merupakan warga Kabupaten Sukolilo. Kabar ini disampaikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi pada Sabtu 15 Juni 2024. Awalnya kepolisian menangkap 4 pelaku pada 14 Juni. Keempat tersangka itu bekerja sebagai petani berinisial S 35 tahun, AK 48 tahun, SA 60 tahun, dan SUN 63 tahun. Kemudian 2 tersangka baru lainnya berinisial NS 29 tahun dan SU 39 tahun yang ditangkap pada sehari setelahnya atau pada 15 Juni. Keenam pelaku ini terbukti ikut serta dalam pengeroyokan hingga menyebabkan Burhanis meninggal dunia. Dengan begitu total pelaku yang telah ditangkap dalam insiden ini berjumlah 10 orang. Sementara keenam pelaku baru ini ditangkap di sejumlah tempat persembunyian yang berbeda. Mereka ada yang ditangkap di kebun hingga ada yang bersembunyi di hutan. Sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 170. Kalau itu bukti permulaan cukup, tangkap, bukti cukup tahan. Kasus pengeroyokan yang menyebabkan bos rental mobil meninggal di Sukolilo Pati, Jawa Tengah memasuki babak baru. Berikut sejumlah fakta terkait kasus tersebut. Diketahui pemilik rental mobil asal Jakarta Burhanis meninggal selesai dikeroyok massa di Pati pada Kamis 6 Juni 2024. Saat itu korban bersama 3 rekannya, yakni SH 28 tahun, KB 54 tahun, serta AS 37 tahun ingin mengambil mobil rental miliknya yang belum dikembalikan penyewa. Saat mereka hendak membawa mobil tersebut, warga meneriaki korban maling hingga terjadi pengeroyokan. Nahas, Burhanis meninggal sementara 3 rekannya mengalami luka hingga patah tulang. Saat ini polisi telah menangkap pelaku sebanyak 10 orang. 6 pelaku baru ditangkap pada 14 dan 15 Juni saat sembunyi di hutan hingga kebun. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi menyebut, kepolisian masih memburu tersangka lain yang telah diketahui identitasnya. Selain menyasar para tersangka penganiayaan, Kapolda menyebut telah melakukan operasi di 3 kecamatan di Kabupaten Pati. Operasi tersebut menyasar motor dan mobil bodong. Hasilnya, aparat kepolisian mengamankan 33 motor dan 6 mobil. Ia lantas memperingat. Tugasnya polisi adalah membuat terang perkara dengan cara mengumpulkan alat bukti, barang bukti, petunjuk, dan keterangan saksi sehingga didapatkan terang perkara siapa melakukan apa dan berbuat apa. Kemarin sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang,
kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 470. Kalau itu bukti permulaan cukup, tangkap, bukti cukup, tahan. Itu perintah saya. Kemudian dari pengembangan kasus, Polda Jawa Tengah dengan Polresta Pati kita melakukan kegiatan 21 yang sasarannya tidak hanya di wilayah Klaten, tetapi sasarannya adalah multi Pati, yang sasarannya adalah multi sasaran. Jadi kecamatan Pati ya, Sukolilo ya, kemudian Trangkil, Tambak Romo dan Trangkil. Dengan harapan pengembangan ini akan memberikan efek deterren untuk merubah image bahwa tidak boleh masyarakat kita itu melakukan main hakim sendiri. Oleh karena itu ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Polda Jawa Tengah berkomitmen tidak ada masyarakat bahkan organisasi massa yang melakukan tindakan kepolisian, mulai menyuit bank, kemudian menyegel, kemudian main hakim sendiri, apalagi sampai melakukan pengeroyokan. Yang punya hak mulai tangkap, periksa, geledah, dan tahan itu hanya kepolisian. Oleh karena itu, saya warning kepada para pelaku untuk dalam 1 minggu untuk segera menyerahkan diri. Kita akan melakukan upaya paksa, tangkap dan tahan, karena kita sudah mengantongi beberapa nama-nama yang itu sudah bukti permulaan cukup untuk kita lakukan upaya paksa. Kemudian saya himbau untuk masyarakat, ya, ini merupakan suatu pembelajaran bagi masyarakat kita untuk tertib hukum. Tidak hanya kewajiban Polri, tapi stakeholder yang lain untuk saya himbau ikut serta dengan kita hadirnya Polri di tengah-tengah masyarakat. Minimal tidak hanya reaksi dari Polri, tetapi kita melakukan aksi dengan datangnya Polri, konsep polisi hadir khususnya di Jawa Tengah selama saya menjabat sebagai Kapolda. Demikian yang saya sampaikan dan ditanyakan. Jadi sementara tambah 6 orang. 6 orang. Itu perannya ada berapa? Perannya 1, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti saintifik crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video keterangan saksi kita ambil semuanya. Wow, itu kan tersangkanya banyak satu kampung, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 KUHP 2 alat bukti yang bersangkutan bisa kena pidana. Oke? Cukup. Yang 6 itu dari hasil upaya paksa atau ada yang sukarela menyerahkan diri? Oh, itu adalah upaya penyidikan dari upaya paksa anggota kita. Dan taktik teknis nggak perlu saya sampaikan, ini kan ranahnya kepolisian ya. Pak Kapolda, tadi kan ini ya ada diimbau untuk menyerahkan diri, yang masih buron berapa Pak? Masih dalam kantongan saya. Kalau tak diimbau namanya bukan penyelidikan. Katanya selama ini bersembunyi di hutan atau masuk ke rumah warga? Ada yang di hutan dan di kebun, ada yang macam-macam. Ada di hutan, ada di kebun, ada yang di suatu tempat yang tidak perlu saya sampaikan. Berarti intinya memang Tidak ada di kampung itu. melarikan diri ya. Iya. Menyembunyikan. Iya. Kalau upaya pasca kejadiannya untuk mengubah stigma terutama di medsos itu Pak, upaya-upaya yang dilakukan seperti apa Pak nanti Pak? Enam tersangka baru dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan bos rental mobil di Sukolilo, Jawa Tengah berhasil ditangkap. Keenam pelaku baru ini terbukti memiliki peran ikut serta dalam pengeroyokan. Dikutip dari Tribun Jateng, keenam tersangka ini ditangkap di waktu yang berbeda. Awalnya kepolisian menangkap 4 pelaku pada 14 Juni.
Keempat tersangka itu bekerja sebagai petani berinisial S 35 tahun, AK 48 tahun, SA 60 tahun, SUN 63 tahun. Kemudian dua tersangka baru lainnya berinisial NS 29 tahun dan SU 39 tahun yang ditangkap pada sehari setelahnya atau pada 15 Juni. Mereka ditangkap saat sembunyi di hutan hingga kebun. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi mengungkap peran dari masing-masing pelaku. Tersangka STJ berperan menginjak perut dan memegangi kaki korban, lalu AK menginjak perut korban. Kemudian SA berperan memukul korban dengan batu serta SU mengejar dan menarik kerah korban. Selanjutnya ada tersangka kelima dan keenam NS dan SHD yang memiliki peran sama yaitu memukul dan menendang korban. Ahmad Lutfi mengungkapkan ada tersangka lain yang masih buron dan disebut telah diketahui identitasnya. Yang meminta agar pelaku lain yang masih menjadi buron untuk segera menyerahkan diri. Perannya satu, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti saintifik crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video keterangan saksi kita ambil semuanya. Oh itu kan tersangkanya banyak satu kampung, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 KUHP dua alat bukti yang bersangkutan bisa kena pidana. Oke? Yang 6 itu dari hasil upaya paksa atau ada yang sukarela menyerahkan diri? Oh itu adalah banyak penyidikan dari upaya paksa anggota kita. Dan taktik teknis nggak perlu saya sampaikan, ini kan ranahnya kepolisian ya. Pak Kapolda, tadi kan ini ya ada diimbau untuk menyerahkan diri. Yang masih buron berapa, Pak? Masih dalam kantongan saya. Kalau tak butuhin kok namanya bukan penyelidikan. Mereka ini selama ini bersembunyi di hutan atau masuk ke rumah warga? Ada yang di hutan dan di kebun, ada yang macam-macam. Ada di hutan, ada di kebun, ada yang di suatu tempat yang tidak perlu saya sampaikan. Berarti intinya memang Tidak ada di kampung itu. melarikan diri ya. Iya. Menyembunyikan. Pelaku yang menyebabkan tewasnya bos rental mobil Burhanis 52 tahun di Sukolilo, Jawa Tengah bertambah. Aparat kepolisian berhasil menangkap 6 pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan. Sebanyak 6 orang tersangka baru yang ditangkap polisi ini merupakan warga Kabupaten Sukolilo. Kabar ini disampaikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi pada Sabtu 15 Juni 2024. Awalnya kepolisian menangkap 4 pelaku pada 14 Juni. Keempat tersangka itu bekerja sebagai petani berinisial S 35 tahun, AK 48 tahun, SA 60 tahun, dan SUN 63 tahun. Kemudian 2 tersangka baru lainnya berinisial NS 29 tahun dan SU 39 tahun yang ditangkap pada sehari setelahnya atau pada 15 Juni. Keenam pelaku ini terbukti ikut serta dalam pengeroyokan hingga menyebabkan Burhanis meninggal dunia. Dengan begitu total pelaku yang telah ditangkap dalam insiden ini berjumlah 10 orang. Sementara keenam pelaku baru ini ditangkap di sejumlah tempat persembunyian yang berbeda. Mereka ada yang ditangkap di kebun hingga ada yang bersembunyi di hutan. Sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 470. Kalau itu bukti permulaan cukup, tangkap, bukti cukup tahan. Kasus pengeroyokan yang menyebabkan bos rental mobil meninggal di Sukolilo, Jawa Tengah memasuki babak baru. Berikut sejumlah fakta terkait kasus tersebut.
Diketahui pemilik rental mobil asal Jakarta Burhanis meninggal seusai dikeroyok massa di Pati pada Kamis 6 Juni 2024. Saat itu korban bersama 3 rekannya, yakni SH 28 tahun, KB 54 tahun, serta AS 37 tahun ingin mengambil mobil rental miliknya yang belum dikembalikan penyewa. Saat mereka hendak membawa mobil tersebut, warga meneriaki korban maling hingga terjadi pengeroyokan. Nahas, Burhanis meninggal sementara 3 rekannya mengalami luka hingga patah tulang. Saat ini polisi telah menangkap pelaku sebanyak 10 orang. 6 pelaku baru ditangkap pada 14 dan 15 Juni saat sembunyi di hutan hingga kebun. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi menyebut kepolisian masih memburu tersangka lain yang telah diketahui identitasnya. Selain menyasar para tersangka penganiayaan, Kapolda menyebut telah melakukan operasi di 3 kecamatan di Kabupaten Pati. Operasi tersebut menyasar motor dan mobil bodong. Hasilnya, aparat kepolisian mengamankan 33 motor dan 6 mobil. Ia lantas memperingat. Tugasnya polisi adalah membuat terang perkara dengan cara mengumpulkan alat bukti, barang bukti, petunjuk, dan keterangan saksi sehingga didapatkan terang perkara siapa melakukan apa dan berbuat apa. Kemarin sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 170. Kalau itu bukti permulaan cukup, tangkap, bukti cukup, tahan. Itu perintah saya. Kemudian dari pengembangan kasus, Polda Jawa Tengah dengan Polresta Pati kita melakukan kegiatan 21 yang sasarannya tidak hanya di wilayah Klaten, tetapi sasarannya adalah Pati, yang sasarannya adalah multi sasaran. Jadi kecamatan Pati ya, Sukolilo ya, kemudian Trangkil, tambak Romo dan Trangkil. Dengan harapan pengembangan ini akan memberikan efek deterren untuk merubah image bahwa tidak boleh masyarakat kita itu melakukan main hakim sendiri. Oleh karena itu ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Polda Jawa Tengah berkomitmen tidak ada masyarakat bahkan organisasi massa yang melakukan tindakan kepolisian, mulai menyuipeng, kemudian menyegel, kemudian main hakim sendiri, apalagi sampai melakukan pengeroyokan. Yang punya hak mulai tangkap, periksa, geledah, dan tahan itu hanya kepolisian. Oleh karena itu, saya warning kepada para pelaku untuk dalam 1 minggu itu segera menyerahkan diri. Kita akan melakukan upaya paksa, tangkap dan tahan, karena kita sudah mengantongi beberapa nama-nama yang itu sudah bukti permulaan cukup untuk kita lakukan upaya paksa. Kemudian saya himbau untuk masyarakat, ya, ini merupakan suatu pembelajaran bagi masyarakat kita untuk tertib hukum. Tidak hanya kewajiban Polri, tapi stakeholder yang lain untuk saya himbau ikut serta dengan kita hadirnya Polri di tengah-tengah masyarakat. Minimal tidak hanya reaksi dari Polri, tetapi kita melakukan aksi dengan datangnya Polri, konsep polisi hadir khususnya di Jawa Tengah selama saya menjabat sebagai Kapolda. Demikian yang saya sampaikan dan ditanyakan. Jadi sementara tambah 6 orang. 6 orang. Itu perannya apa? Perannya 1 ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti scientific crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video, keterangan saksi kita ambil semuanya. Oh itu kan tersangkanya banyak, satu kampung, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 KUHP 2 alat bukti yang bersangkutan bisa kena pidana.
Semuanya 6 itu dari hasil upaya paksa atau ada yang sukarela menyerahkan diri, Pak? Oh, itu adalah upaya penyidikan dari upaya paksa anggota kita. Dan taktik teknis nggak perlu saya sampaikan, ini kan ranahnya kepolisian ya. Pak Kapolda, tadi kan ini ya ada diimbau untuk menyerahkan diri, yang masih buron berapa Pak? Masih dalam kantongan saya. Kalau tak butuhin kok namanya bukan penyelidikan. Ya. Mereka ini selama ini bersembunyi di hutan atau masuk ke rumah warga? Ada yang di hutan dan di kebun, ada yang macam-macam. Ada di hutan, ada di kebun, ada yang di suatu tempat yang tidak perlu saya sampaikan. Berarti intinya memang Tidak ada di kampung itu. melarikan diri ya. Iya. Menyembunyikan. Iya. Kalau upaya pasca kejadiannya untuk mengubah stigma terutama di medsos itu, Pak, upaya-upaya yang dilakukan seperti apa, Pak, nanti, Pak? Enam tersangka baru dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan bos rental mobil di Sukolilo, Jawa Tengah berhasil ditangkap. Keenam pelaku baru ini terbukti memiliki peran ikut serta dalam pengeroyokan. Dikutip dari Tribun Jateng, keenam tersangka ini ditangkap di waktu yang berbeda. Awalnya kepolisian menangkap 4 pelaku pada 14 Juni. Keempat tersangka itu bekerja sebagai petani berinisial S 35 tahun, AK 48 tahun, SA 60 tahun, SUN 63 tahun. Kemudian 2 tersangka baru lainnya berinisial NS 29 tahun dan SU 39 tahun yang ditangkap pada sehari setelahnya atau pada 15 Juni. Mereka ditangkap saat sembunyi di hutan hingga kebun. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi mengungkap peran dari masing-masing pelaku. Tersangka STJ berperan menginjak perut dan memegangi kaki korban, lalu AK menginjak perut korban. Kemudian SA berperan memukul korban dengan batu, serta SU mengejar dan menarik kerah korban. Selanjutnya ada tersangka kelima dan keenam NS dan SHD yang memiliki peran sama, yaitu memukul dan menendang korban. Ahmad Lutfi mengungkapkan ada tersangka lain yang masih buron dan disebut telah diketahui identitasnya. Yang meminta agar pelaku lain yang masih menjadi buron untuk segera menyerahkan diri. Perannya satu, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti saintifik crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video keterangan saksi kita ambil semuanya. Oh, itu kan tersangkanya banyak satu kampung, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 KUHP 2 alat bukti yang bersangkutan bisa kena pidana. Oke. Semuanya 6 itu dari hasil upaya paksa atau ada yang sukarela menyerahkan diri, Pak? Oh, itu adalah upaya penyidikan dari upaya paksa anggota kita. Dan taktik teknis nggak perlu saya sampaikan, ini kan ranahnya kepolisian ya. Pak Kapolda, tadi kan ini ya ada diimbau untuk menyerahkan diri, yang masih buron berapa Pak? Masih dalam kantongan saya. Kalau tak butuhin kok namanya bukan penyelidikan. Ya. Mereka ini selama ini bersembunyi di hutan atau masuk ke rumah warga? Ada yang di hutan dan di kebun, ada yang macam-macam. Ada di hutan, ada di kebun, ada yang di suatu tempat yang tidak perlu saya sampaikan. Berarti intinya memang Tidak ada di kampung itu. melarikan diri ya. Iya. Menyembunyikan. Pelaku yang menyebabkan tewasnya bos rental mobil Burhanis 52 tahun di Sukolilo, Jawa Tengah bertambah. Aparat kepolisian berhasil menangkap 6 pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan. Sebanyak 6 orang tersangka baru yang ditangkap polisi ini merupakan warga Kabupaten Sukolilo. Kabar ini disampaikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi pada Sabtu 15 Juni 2024.
Awalnya kepolisian menangkap 4 pelaku pada 14 Juni. Keempat tersangka itu bekerja sebagai petani berinisial S 35 tahun, AK 48 tahun, SA 60 tahun, dan SUN 63 tahun. Kemudian 2 tersangka baru lainnya berinisial NS 29 tahun dan SU 39 tahun yang ditangkap pada sehari setelahnya atau pada 15 Juni. Keenam pelaku ini terbukti ikut serta dalam pengeroyokan hingga menyebabkan Burhanis meninggal dunia. Dengan begitu total pelaku yang telah ditangkap dalam insiden ini berjumlah 10 orang. Sementara keenam pelaku baru ini ditangkap di sejumlah tempat persembunyian yang berbeda. Mereka ada yang ditangkap di kebun hingga ada yang bersembunyi di hutan. Sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 170. Kalau itu bukti permulaan cukup, tangkap, bukti cukup tahan. Kasus pengeroyokan yang menyebabkan bos rental mobil meninggal di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah memasuki babak baru. Berikut sejumlah fakta terkait kasus tersebut. Diketahui pemilik rental mobil asal Jakarta, Burhanis, meninggal seusai dikeroyok massa di Pati pada Kamis 6 Juni 2024. Saat itu korban bersama 3 rekannya, yakni SH 28 tahun, KB 54 tahun, serta AS 37 tahun, ingin mengambil mobil rental miliknya yang belum dikembalikan penyewa. Saat mereka hendak membawa mobil tersebut, warga meneriaki korban maling hingga terjadi pengeroyokan. Nahas, Burhanis meninggal sementara 3 rekannya mengalami luka hingga patah tulang. Saat ini polisi telah menangkap pelaku sebanyak 10 orang. 6 pelaku baru ditangkap pada 14 dan 15 Juni saat sembunyi di hutan hingga kebun. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi menyebut, kepolisian masih memburu tersangka lain yang telah diketahui identitasnya. Selain menyasar para tersangka penganiayaan, Kapolda menyebut telah melakukan operasi di 3 kecamatan di Kabupaten Pati. Operasi tersebut menyasar motor dan mobil bodong. Hasilnya, aparat kepolisian mengamankan 33 motor dan 6 mobil. Ia lantas memperingat. Tugasnya polisi adalah membuat terang perkara dengan cara mengumpulkan alat bukti, barang bukti, petunjuk, dan keterangan saksi sehingga didapatkan terang perkara siapa melakukan apa dan berbuat apa. Kemarin sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 170. Kalau itu bukti permulaan cukup, tangkap, bukti cukup tahan. Itu perintah saya. Kemudian dari pengembangan kasus, Polda Jawa Tengah yang Polresta Pati kita melakukan kegiatan 21 yang sasarannya tidak hanya di wilayah Klaten, tetapi sasarannya adalah Pati, yang sasarannya adalah multi sasaran. Jadi kecamatan Pati ya, Sukolilo ya, kemudian Trangkil, Tambak Romo dan Trangkil. Dengan harapan pengembangan ini akan memberikan efek deterren untuk merubah image bahwa tidak boleh masyarakat kita itu melakukan main hakim sendiri. Oleh karena itu, ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Polda Jawa Tengah berkomitmen tidak ada masyarakat, bahkan organisasi massa yang melakukan tindakan kepolisian, mulai menyuipeng, kemudian menyegel, kemudian main hakim sendiri, apalagi sampai melakukan pengeroyokan. Yang punya hak mulai tangkap, periksa, geledah, dan tahan itu hanya kepolisian. Oleh karena itu, saya warning kepada para pelaku untuk dalam 1 minggu itu segera menyerahkan diri. Kita akan melakukan upaya paksa, tangkap dan tahan, karena kita
kita sudah mengantongi beberapa nama-nama yang itu sudah bukti permulaan cukup untuk kita lakukan upaya paksa. Kemudian saya himbau untuk masyarakat, ya, ini merupakan suatu pembelajaran bagi masyarakat kita untuk tertib hukum. Tidak hanya kewajiban Polri, tapi stakeholder yang lain untuk saya himbau ikut serta dengan kita hadirnya Polri di tengah-tengah masyarakat. Minimal tidak hanya reaksi dari Polri, tetapi kita melakukan aksi dengan datangnya Polri, konsep polisi hadir khususnya di Jawa Tengah selama saya menjabat sebagai Kapolda. Demikian yang saya sampaikan dan ditanyakan. Jadi sementara tambah 6 orang. 6 orang. Itu perannya apa? Perannya satu, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti saintifik crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video keterangan saksi kita ambil semuanya. Oh, itu kan tersangkanya banyak satu kampung, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 KUHP 2 alat bukti yang bersangkutan bisa kena pidana. Cukup. Yang 6 itu dari hasil upaya paksa atau ada yang sukarela menyerahkan diri? Oh, itu adalah banyak penyidikan dari upaya paksa anggota kita. Dan taktik teknis nggak perlu saya sampaikan, ini kan ranahnya kepolisian, ya. Pak Kapolda, tadi kan ini ya ada diimbau untuk menyerahkan diri, yang masih buron berapa Pak? Masih dalam kantongan saya. Kalau tak bingo namanya bukan penyelidikan. Makanya selama ini bersembunyi di hutan atau masuk ke rumah Pak? Ada yang di hutan dan di kebun, ada yang macam-macam. Ada di hutan, ada di kebun, ada yang di suatu tempat yang tidak perlu saya sampaikan. Berarti intinya memang Tidak ada di kampung itu. melarikan diri ya. Iya. Menyembunyikan. Iya. Kalau upaya pasca kejadiannya untuk mengubah stigma terutama di medsos itu Pak, upaya-upaya yang dilakukan seperti apa Pak nanti Pak? Enam tersangka baru dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan bos rental mobil di Sukolilo, Jawa Tengah berhasil ditangkap. Keenam pelaku baru ini terbukti memiliki peran ikut serta dalam pengeroyokan. Dikutip dari Tribun Jateng, keenam tersangka ini ditangkap di waktu yang berbeda. Awalnya kepolisian menangkap 4 pelaku pada 14 Juni. Keempat tersangka itu bekerja sebagai petani berinisial S 35 tahun, AK 48 tahun, SA 60 tahun, SUN 63 tahun. Kemudian 2 tersangka baru lainnya berinisial NS 29 tahun dan SU 39 tahun yang ditangkap pada sehari setelahnya atau pada 15 Juni. Mereka ditangkap saat sembunyi di hutan hingga kebun. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi mengungkap peran dari masing-masing pelaku. Tersangka STJ berperan menginjak perut dan memegangi kaki korban, lalu AK menginjak perut korban. Kemudian SA berperan memukul korban dengan batu, serta SU mengejar dan menarik kerah korban. Selanjutnya ada tersangka kelima dan keenam NS dan SHD yang memiliki peran sama yaitu memukul dan menendang korban. Ahmad Lutfi mengungkapkan ada tersangka lain yang masih buron dan disebut telah diketahui identitasnya. Yang meminta agar pelaku lain yang masih menjadi buron untuk segera menyerahkan diri. Perannya satu, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti saintifik crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video keterangan saksi kita ambil semuanya. Oh, itu kan tersangkanya banyak satu kampung, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 KUHP 2 alat bukti yang bersangkutan bisa kena pidana.
Cukup. Yang 6 itu dari hasil upaya paksa atau ada yang sukarela menyerahkan diri, Pak? Oh, itu adalah upaya penyidikan dari upaya paksa anggota kita. Dan taktik teknis nggak perlu saya sampaikan, ini kan ranahnya kepolisian ya. Pak Kapolda, tadi kan ini ya ada diimbau untuk menyerahkan diri, yang masih buron berapa Pak? Masih dalam kantongan saya. Kalau tak butuhin kok namanya bukan penyelidikan ya. Makanya selama ini bersembunyi di hutan atau masuk ke rumah Pak? Ada yang di hutan dan di kebun, ada yang macam-macam. Ada di hutan, ada di kebun, ada yang di suatu tempat yang tidak perlu saya sampaikan. Berarti intinya memang Tidak ada di kampung itu. melarikan diri ya. Iya. Menyembunyikan. Pelaku yang menyebabkan tewasnya bos rental mobil Burhanis 52 tahun di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah bertambah. Aparat kepolisian berhasil menangkap 6 pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan. Sebanyak 6 orang tersangka baru yang ditangkap polisi ini merupakan warga Kabupaten Sukolilo. Kabar ini disampaikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi pada Sabtu 15 Juni 2024. Awalnya kepolisian menangkap 4 pelaku pada 14 Juni. Keempat tersangka itu bekerja sebagai petani berinisial S 35 tahun, AK 48 tahun, SA 60 tahun, dan SUN 63 tahun. Kemudian 2 tersangka baru lainnya berinisial NS 29 tahun dan SU 39 tahun yang ditangkap pada sehari setelahnya atau pada 15 Juni. Keenam pelaku ini terbukti ikut serta dalam pengeroyokan hingga menyebabkan Burhanis meninggal dunia. Dengan begitu total pelaku yang telah ditangkap dalam insiden ini berjumlah 10 orang. Sementara keenam pelaku baru ini ditangkap di sejumlah tempat persembunyian yang berbeda. Mereka ada yang ditangkap di kebun hingga ada yang bersembunyi di hutan. Sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 470. Kalau itu bukti permulaan cukup, tangkap, bukti cukup tahan. Kasus pengeroyokan yang menyebabkan bos rental mobil meninggal di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah memasuki babak baru. Berikut sejumlah fakta terkait kasus tersebut. Diketahui pemilik rental mobil asal Jakarta Burhanis meninggal seusai dikeroyok massa di Pati pada Kamis 6 Juni 2024. Saat itu korban bersama 3 rekannya, yakni SH 28 tahun, KB 54 tahun, serta AS 37 tahun ingin mengambil mobil rental miliknya yang belum dikembalikan penyewa. Saat mereka hendak membawa mobil tersebut, warga meneriaki korban maling hingga terjadi pengeroyokan. Nahas, Burhanis meninggal sementara 3 rekannya mengalami luka hingga patah tulang. Saat ini polisi telah menangkap pelaku sebanyak 10 orang. 6 pelaku baru ditangkap pada 14 dan 15 Juni saat sembunyi di hutan hingga kebun. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi menyebut, kepolisian masih memburu tersangka lain yang telah diketahui identitasnya. Selain menyasar para tersangka penganiayaan, Kapolda menyebut telah melakukan operasi di 3 kecamatan di Kabupaten Pati. Operasi tersebut menyasar motor dan mobil bodong. Hasilnya, aparat kepolisian mengamankan 33 motor dan 6 mobil. Ia lantas memperingat. Tugasnya polisi adalah membuat terang perkara dengan cara mengumpulkan alat bukti, barang bukti, petunjuk, dan keterangan saksi sehingga didapatkan terang perkara siapa melakukan apa dan berbuat apa. Kemarin sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 470. Kalau itu bukti permulaan cukup, tangkap, bukti cukup tahan.
Itu perintah saya. Kemudian dari pengembangan kasus, Polda Jawa Tengah dengan Polresta Pati kita melakukan kegiatan 21 yang sasarannya tidak hanya di wilayah Klaten, tetapi sasarannya adalah multi ulangi Pati, yang sasarannya adalah multi sasaran. Jadi kecamatan Pati ya, Sukolilo ya, kemudian Trangkil, Tambak Romo dan Trangkil. Dengan harapan pengembangan ini akan memberikan efek deterren untuk merubah image bahwa tidak boleh masyarakat kita itu melakukan main hakim sendiri. Oleh karena itu ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Polda Jawa Tengah berkomitmen